Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuriswatu Naba. Kali ini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum dan menentukan tahapan mana saja yang cocok untuk digunakan di sekolah. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, sejak tahun 1960-an dapat diidentifikasi ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi antaretnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Yang pertama yakni pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Ciri dari pendekatan ini adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya aliran utama seperti Benjamin Banneker, Booker T. Washington, dan lain-lain yang nantinya dipelajari dalam kurikulum inti. Elemen budaya yang khas seperti makanan, tarian, musik, dan sebagainya yang ada dalam kelompok etnis dipelajari. Namun, hanya sedikit memberi perhatian kepada makna dan pentingnya budaya khas itu bagi komunitas etnis. Dalam pendekatan kontribusi juga, individu yang lebih radikal dan kurang konformis yang hanya menjadi pahlawan bagi komunitas etnis cenderung diabaikan dalam buku teks, materi, pembelajaran, dan aktivitas yang dipakai. Pendekatan kontribusi juga terhadap integrasi materi dapat memberi siswa dengan pengalaman yang sesaat. Kedua yakni pendekatan adiktif atau addictive approach, yakni dengan cara penambahan buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Pendekatan adiktif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi. Namun, pendekatan adiktif ini memiliki beberapa kelemahan seperti pendekatan kontribusi sebelumnya. Yang ketiga yakni pendekatan transformasi atau the transformation approach, yakni mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama adalah hanya satu di antara beberapa perspektif dari mana isu, masalah, konsep, dan isu yang dipandang dalam pendidikan multikultural itu sendiri. Yang keempat yakni pendekatan aksi sosial atau the social action approach, yakni mencakup semua elemen pendekatan transformasi namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial, perubahan sosial, dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh kemanjuran politis. Sebab, sekolah seharusnya membantu menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Tujuan tradisional dari persekolahan yang telah ada adalah untuk mensosialisasi siswa, sehingga mereka menerima tanpa bertanya ideologi, lembaga, dan praktek yang ada dalam masyarakat dan negara. 4 pendekatan untuk integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum sering dipadukan dalam situasi pengajaran aktual. Satu pendekatan seperti pendekatan kontribusi yang dipakai sebagai wahana untuk bergerak ke yang lain, yang lebih menantang secara intelektual, seperti pendekatan transformasi dan pendekatan aksi sosial. Namun menurut saya, tahapan yang cocok untuk dilakukan di jenjang sekolah yakni pendekatan aksi sosial. Sebab, tidak hanya memahami dan mengerti mengenai pendidikan multikultural yang di dalamnya terdapat isu, konsep, sudut pandang, dan tema mengenai pendidikan multikultural itu sendiri, tetapi siswa juga harus mengeluarkan kritik dan perubahan sosial mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat multikultural. Itu berarti, pendidikan multikultural tidak hanya dipahami melalui pembelajaran yang ada di sekolah, melainkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Nuriswatu Naba, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni Pendidikan Multikultural, dengan dosen pengampu, yakni Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.